Untuk apa Yesus dibaptiskan? Baptisan Yohanes dikenal sebagai baptisan pertobatan. Baptisan yang diberikan kepada setiap orang yang mau berbalik dari hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang biasa memeras dan menindas dipanggil untuk meninggalkan hidup lamanya dan menjalani hidup yang baru dengan belajar mencukupkan diri dengan penghasilan yang didapat dengan benar. Yang sering menggunakan topeng dan sibuk dengan pencitraan dipanggil untuk hidup jujur dan tulus, dan yang biasa memungut pajak lebih besar daripada yang seharusnya dipanggil untuk memungut pajak sesuai dengan ketentuannya. Dan begitu banyak tuntutan-tuntutan pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam karyanya. Hidup dalam pertobatan adalah sebuah prasyarat mutlak dalam menyambut datangnya kerajaan Allah, dalam menyambut datangnya Sang Juru Selamat dunia. Dan dalam pemberitaannya di Sungai Yordan, ia memberitakan tentang sosok yang dinantikan. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh. Jadi bisa kita bayangkan betapa terkejutnya Yohanes ketika ia membaptis banyak orang, lalu datang Yesus ke Sungai Yordan, berdiri di hadapannya dan minta untuk dibaptiskan. Untuk apa Yesus dibaptiskan? Bukankah Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa? Apakah Allah ketika menjadi manusia, natur manusia berdosa diturunkan kepada Yesus? Injil Matius mencatat Yohanes mencegah Yesus serta berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Yohanes merasa tidak layak untuk membaptiskan Yesus, tapi Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kata kehendak Allah dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dikaiosune. Secara harafiah adalah kebenaran atau keadilan Allah. Allah yang adil dan benar membenarkan orang berdosa di dalam karya Kristus dengan menjadikan dirinya pemikul dosa seluruh umat manusia. Jadi yang dimaksud dengan kegenapan kehendak Allah adalah kegenapan kebenaran dan keadilan Allah di dalam karya Yesus dari awal sampai pada akhirnya. Allah yang maha besar mengosongkan dirinya, betapapun tidak berdosa, tetapi mengambil tempat orang yang berdosa. Itu berarti Allah yang maha besar merendahkan diri sedemikian rupa. Perendahan diri Allah bukan saja ketika yang terbesar mau menjadi yang terkecil, tetapi yang maha kudus mau mengambil tempat sebagai seorang berdosa. Dan ketika Yesus menempatkan diri di tempat manusia berdosa, ia membutuhkan baptisan. Sebuah tonggak di mana kita menyatakan tekad di hadapan Allah dan di hadapan manusia untuk berbalik dari perjalanan yang menuju kebinasaan menjadi perjalanan yang menuju kehidupan yang kekal. Pembaptisan Yesus adalah teladan bagi orang-orang yang berdosa. Kalau ia yang tidak berdosa melihat bahwa pertobatan itu penting bagi terwujudnya kerajaan Allah di bumi, dan dalam rangka itu kita memerlukan tekad yang dinyatakan melalui baptisan. Baptisan bukan hanya sekedar ritus belaka, tetapi tonggak, tekad yang kita nyatakan di hadapan Allah dan di hadapan banyak orang. Mengapa begitu banyak orang berdosa berat untuk beranjak dari tempat kebinasaannya? Ketika Yesus menjadi teladan, maka karya Allah untuk menyelamatkan, untuk membenarkan manusia yang berdosa sudah mulai berlangsung. Bagi Yesus sendiri, baptisan yang diterimanya menunjukkan
karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Di dalam ketaatan pada karya Allah, Ia membenamkan seluruh dosa umat manusia. Dan ketaatan Yesus itu dinampakkan di awal karyanya ketika Ia datang menghampiri Yohanes dan minta dibaptiskan. Keteladannya itu berkenan kepada Allah. Oleh karena itu langit terkoyak dan roh Allah tercurah atasnya. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, adakah tekad yang kita pernah nyatakan untuk hidup dalam pertobatan mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu sudah kita jalani dengan sungguh-sungguh? Apakah kita masih berada di jalan yang benar, jalan yang menuju pada kehidupan yang kekal? Ataukah tekad kita sudah menjadi luntur? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu dibaptis ulang. Kita mesti disegarkan, diingatkan kembali untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.